Baik, kita akan melanjutkan seri pelajaran kita yang berjudul Iman ya, dengan iman. Eh, Dua Selasa lalu kita sudah belajar dengan subjudul Iman yang bertumbuh, gitu ya, iman yang bertumbuh. Nah, Selasa lalu kita tidak mengadakan sesi Bible Study online karena satu dua hal, khususnya masalah sinyal, karena kebetulan kita lagi ada di tempat yang bercuaca buruk. Dan Oke, halo. Baik. Jadi pelajaran tentang seri dengan iman kita sudah belajar bagian pertama bahwa iman yang bertumbuh. Kalau menurut Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita coba sejajarkan ini dengan definisi iman dari buku Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah dasar, ada dasar dari sesuatu yang kita harap, kemudian bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Dan segala sesuatunya yang mengisi iman itu, yang menjadi landasan, dasar atau fondasi iman itu adalah firman atau perkataan Tuhan. Ya, itulah perkataan Tuhan. Yang kita sudah belajar juga pada 2 minggu yang lalu di bagian yang pertama bahwa Alkitab mencatat atau memberikan informasi bahwa ada iman yang sakit, artinya ada iman yang sehat. Lalu ada juga iman yang salah, berarti ada iman yang benar. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana supaya iman kita itu bisa bertumbuh, lalu bertumbuh ke arah yang benar dan sehat. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari iman pada pertemuan yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit saja tentang hidup beriman. Jadi kita akan lihat dari Alkitab orang-orang atau tokoh-tokoh rohani yang Tuhan berikan sebagai teladan kita yang hidup dengan iman atau hidup beriman. Sebenarnya kalau saya bisa pakai judul lain ya, sebenarnya hidup beriman itu artinya begini, bisa juga dengan judul lain seperti ini. Iman untuk hidup dan iman untuk mati. Karena sebagai manusia kita tahu bahwa ada pengkhotbah catat, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Jadi di kedua fase kehidupan itu kita harus beriman. Hidup dengan iman dan mati pun dengan iman. Jadi iman untuk hidup dan iman untuk mati. Jadi jangan waktu hidup aja kita ada iman, tapi waktu mau mati atau sampai kita mati pun kita ada iman ditemukan oleh Tuhan. Oke, tapi malam ini kita akan belajar dengan judul hidup beriman. Nah, saudara, saya mau kita buka sebagai ayat pendahuluan, bisa dibilang ayat inti lah ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman, nah ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saya mau fokus ke bagian pertama tadi dari kalimat Ibrani pasal 11 ayat 6. Nggak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau tanpa iman. Ya. Harus dengan iman kita berkenan di hadapan Allah. Kita juga sudah baca ayat-ayat Alkitab minggu lalu ya, bahwa Yesus bilang kalau anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Jadi dia cari orang-orang beriman saja gitu ya. Maka iman ini perlu untuk hidup dan iman juga perlu untuk mati. Ya, maka saya bilang judulnya bisa jadi iman untuk hidup atau iman untuk mati. Oke, hidup beriman. Kita akan belajar dari dua tokoh. Yang pertama dari Habel dan yang kedua dari Abraham. Nah, dari Habel, kita buka dari Ibrani pasal 11, masih di buku yang sama. Kita mulai dari ayat yang keempat. Ya, kita mulai dari ayat yang keempat. Ada satu ayat pendek menceritakan tentang imannya Habel, gitu ya. Imannya Habel. Mari kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, lebih baik di sini artinya yang tepat, yang benar, gitu ya, daripada yang punya Kain. Karena punya Kain tidak tepat dan tidak benar. Dengan jalan itu, dengan demikian, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita sudah baca juga ayat ini di minggu lalu. Ya, dia berbicara sesudah ia mati, bukan dia hidup lagi ya, tapi ceritanya menjadi suatu kesaksian bagi kita semua. Nah, karena iman Habel diterima dan Allah berkenan. Nah, sebelum kita menyelidiki sedikit tentang Habel, saya mau kita lihat mundur sedikit cerita dari orang tuanya Habel. Ya, cerita dari orang tuanya Habel. Ada poin yang mau saya sampaikan, tapi kita lihat dulu cerita dari orang tuanya Habel. Mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Pasal yang kedua kita mulai dari ayat yang ke-5. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5. Maaf, ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam manusia diciptakan, selesai, lalu Tuhan membuat satu taman, lalu dia menempatkan manusia, Adam di situ ya. Itu ayat yang ke-15 tadi. Nah, ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Dia kasih perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ada perintah, semua buah boleh makan, tetapi katanya, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi perintahnya ini kalau boleh kita susun ada dua. Perintah untuk makan yang diizinkan sama perintah untuk tidak makan yang enggak diizinkan. Ya, jadi perintahnya bukan cuma dilarang. Ada juga yang dibolehin. Ya. Ada yang Tuhan bilang thou shall, gitu ya. Kamu harus, boleh, itu perintah, lakukan. Tapi ada juga perintah thou shall not, kamu jangan. Ya, jadi perintah Tuhan kasih kepada manusia. Teman-teman, ini sedikit saya tambahin bahwa pada saat Tuhan menciptakan semua yang lebih dulu sebelum manusia diciptakan, kebutuhannya jadi diciptakan rumput, tumbuhan, cahaya, benda penerang pada siang hari, benda penerang pada malam hari, semua kebutuhan manusia sudah disiapkan sampai makanannya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29, bahwa buah itu menjadi makananmu. Setelah itu semua diciptakan, baru Tuhan ciptakan manusia. Jadi Tuhan sangat mengasihi manusia dan Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia. Luar biasa kebaikan Tuhan. Tapi demonstrasi Tuhan dalam mengasihi manusia tidak cukup dengan menyediakan semua kebutuhan manusia. Demonstrasi kasih Tuhan kepada manusia, Tuhan demonstrasikan juga dengan memberikan satu perintah atau hukum. Gitu ya. Sama seperti, saya suka pakai analogi nih, sama seperti pemerintah kita. Jadi kalau kita sadar, lampu merah ya di jalan raya itu bukan untuk menghalangi kita berpergian. Jadi itu bukan suatu hambatan. Lampu merah adalah alat pelindung, gitu ya. Karena kalau kita semua jalan nggak ada yang atur, bisa tabrakan. Maka peraturan, larangan untuk merah berhenti, hijau jalan adalah alat pelindung gitu bagi kita yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga saya mau sampaikan sedikit bahwa hukum atau perintah yang Tuhan berikan kepada Adam di Eden adalah sebuah kasih sayang, bentuk kasih sayang untuk melindungi ciptaannya, khususnya manusia. Oke, baik. Tuhan perintahkan boleh makan dan jangan makan yang ini. Boleh yang itu, jangan yang ini. Nah, setelah Tuhan kasih perintah, kita lihat ayat 18. Lalu Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan kita tahu cerita selanjutnya diciptakanlah Hawa, istrinya, perempuan. Oke, jadi Tuhan ciptakan Adam, lalu Tuhan kasih perintah, ya Tuhan kasih perintah, setelah itu diciptakan perempuan.
Nah, menarik. Kejadian pasal 3 ada cerita Hawa digoda oleh setan yang berwujud ular, gitu ya. Diceritakan seperti itu. Lalu ular itu kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi kamu boleh makan semuanya. Hawa bilang apa? Di ayat 2. Saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan. Yang mau saya sampaikan adalah, dari mana Hawa tahu ada perintah itu? Karena Tuhan berikan perintah kepada Adam, setelah itu Tuhan menciptakan Hawa dari rusuknya Adam. Tapi di Kejadian pasal 3 kita lihat ada satu percakapan antara Hawa dan ular itu. Waktu dia coba, Hawa menyatakan sebuah statement atau pengetahuan yang dia miliki bahwa, oh boleh kok makan semua buah di taman ini, tapi satu pohon buahnya nggak boleh dimakan. Saudara, saya mau ambil satu pelajaran bagi kita bahwa Adam memberikan edukasi kepada Hawa. Saat dia diberikan perintah oleh Tuhan, lalu setelah dia punya keluarga atau istri, pasangan hidupnya, dia juga mengajarkan itu, memberikan penjelasan kepada Hawa. Kita boleh makan loh kata Tuhan, semuanya ini kita diperintahkan boleh makan. Tapi yang itu jangan dimakan. Itu sebabnya Hawa punya argumentasi ini pada saat dia berhadapan dengan ular. Dia punya argumentasi awal ini, bahwa dia tahu ada perintah itu. Artinya dia disampaikan oleh suaminya Adam. Nah, kalau kita tahu seperti ini skenario ceritanya, maka kita akan sambung ke ceritanya Habel. Habel, kita pindah ke Kejadian pasal 4. Pindah ke Kejadian pasal 4. Mulai dari ayat yang oke, kita baca dari ayat 1 lah ya, apa-apa ya. Kejadian pasal 4, mulai dari ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing, Kain menjadi petani. Oke, dua-duanya punya profesi yang baik, nggak ada masalah. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Oke, nanti kita bahas. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan menyudahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tanya, dari mana Kain dan Habel tahu bahwa mereka harus membuat korban bakaran kepada Tuhan? Karena perikopnya cuma seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi, maka tadi saya bawa dulu kita ke cerita awal orang tuanya. Kalau Hawa saja tahu perintah Tuhan karena Adam yang kasih tahu, maka dengan demikian kita bisa tahu bahwa pengetahuan Kain dan Habel didapat dari orang tuanya. Bahwa mereka harus membuat korban bakaran kepada Tuhan. Gitu ya. Artinya ada perintah Tuhan yang diberikan atau informasi atau petunjuk yang Tuhan berikan kepada orang tuanya. Lalu setelah anak-anaknya lahir, Tuhan kasih tahu, Adam dan Hawa mengajarkan anaknya, kita harus membuat korban bakaran kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah, menarik. Mari kita baca selanjutnya. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Huruf besar berarti Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita sudah dengar cerita ini mungkin berulang kali. Artinya, yang diperbuat oleh Kain ada kekurangan. Tidak sesuai seperti yang Tuhan minta. Apakah Adam atau orang tuanya salah memberikan edukasi atas apa yang orang tuanya tahu dari Tuhan kepada Kain? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena Habel melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kita bisa lihat dari pelajaran ini, teman-teman, bahwa firman Tuhan ini ya disampaikan kepada Adam sampaikan kepada istrinya. Istrinya tidak pegang firman itu sehingga dia jatuh dalam dosa. Dia tergoda oleh setan. Kemudian kepada keturunan selanjutnya, firman diberikan, petunjuk diberikan kepada orang tuanya, lalu dia sampaikan kepada dua anaknya, tapi salah satu anaknya yang sulung, Kain, tidak melakukan persis seperti yang Tuhan ajarkan kepada orang tuanya, sehingga persembahannya tidak diterima.
Dan kalau kita tadi baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat tadi, karena iman Habel berkenan mendapat kesaksian menjadi benar di hadapan Tuhan, karena membuat persembahan sesuai dengan keinginan Tuhan. Artinya Habel mendengar baik-baik perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, dan itu disebut iman. Ya, kita udah belajar iman fondasinya ya firman, gitu ya. Firman itu, Yesus itu, Tuhan itu, perintah itu, perkataan Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan, itu menjadi fondasi, itu menjadi isi pikiran kita, dan kita lakukan itulah yang disebut dengan satu paket yang namanya iman, yang disertai dengan perbuatan. Dan dengan itu, dipandang benar. Oke? Mungkin kalau pakai Alkitab buku boleh tahan talinya di Ibrani Kejadian pasal 4, tapi saya mau kita baca satu ayat dulu di Roma pasal yang ke-14 ayat 23. Roma 14 ayat 23, teman-teman jangan kaget gitu ya. Saya mau bacakan satu ayat ya. Roma pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, saya mau kita ingat-ingat satu cerita. Mungkin waktu kita masih kecil, teman-teman, atau waktu remaja pernah dengar cerita atau film Robin Hood. Oh ya, Robin Hood ya. Robin Hood ini adalah pahlawan orang desa. Kenapa? Karena dia diceritakan di film itu dia mencuri, merampok gitu orang-orang kaya, lalu hasil rampokannya, hasil curiannya dia bagikan kepada orang miskin, gitu ya. Maka dia kelihatannya sepertinya orang baik karena dia melakukan yang baik menolong orang miskin, gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau orang bilang dosa putih, gitu ya. Dosa tapi baik gitu. Tapi sebenarnya kalau Alkitab bilang tidak ada dosa putih ya. Jadi yang dilakukan oleh Robin Hood ini adalah yang seperti ini. Roma 14 ayat 23. Karena segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, itu dosa. Kenapa tidak berdasarkan iman? Karena tidak ada firman yang mengatakan seperti itu. Nggak ada perkataan Tuhan yang bilang seperti itu. Tuhan tidak pernah ajarkan, kau boleh pukul orang, kau boleh bunuh orang, kau boleh rampok orang kalau itu untuk kebaikan. Saya belum pernah ketemu. Kalau teman-teman ada yang boleh ketemu, boleh japri, saya mau belajar juga gitu ya. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan berbuat jahat untuk kebahagiaan. Tidak ada firman seperti itu. Itu sebabnya tadi saya bilang yang dilakukan oleh Robin Hood itu di film itu sebenarnya kalau kita hadapkan menjadi kalau ini menjadi mirrornya ya, menjadi cerminnya, itu tidak benar. Demikianlah yang dilakukan oleh Kain. Kain membuat korban persembahan bagi Tuhan, bukan bagi dewa-dewa, gitu ya. Kain juga membuat korban bakarannya itu dengan dibakar gitu, bukan direbus atau ditumis gitu ya, sayur-sayur yang dibakar. Hampir sempurna, teman-teman. Tapi ada satu kekurangan, Tuhan minta darah binatang. Kain memberikan hasil ladangnya, hasil tani, which is bukan yang diminta Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan kelihatannya baik, tapi kalau tidak berdasarkan iman, saya baca lagi ayatnya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa atau salah di hadapan Tuhan. Kalau tidak berdasarkan iman. Iman itu apa? Fondasinya adalah firman. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau firman pernah bilang begitu, good. Puji Tuhan. Itu menjadi berkenan di mata Tuhan. Menjadi kesaksian bahwa engkau benar. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu yang mungkin bagi manusia baik, tapi di mata Tuhan tidak benar, atau tidak ada firman yang berkata seperti itu, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu, maka itu bisa jadi salah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, boleh baik, boleh bagus, tapi di hadapan Tuhan tidak. Ya gitu. Dan kita tadi sudah baca di ayat pertama gitu ya. Tadi saya bagian ayat pertama saya kasih pendahuluan supaya kita punya satu panduan. Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Nah, kita kan pengen pengen jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mulai dari walaupun kita tidak
ya kita saat ini mungkin dalam kondisi yang macam-macam ya latar belakang kita, kehidupan kerohanian atau apapun itu, nggak masalah, nggak ada masalah. Ada cerita di Alkitab anak yang hilang ya, sampai dia makan makanan babi bersama babi-babi, gitu ya. Ada banyak cerita umat-umat Tuhan yang latar belakang, tapi begitu Tuhan panggil dengan kasih karunia-Nya, hati kita mau berbalik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dengan iman, ya nanti Tuhan bantu kita, kita bisa dibenarkan, ya jadi baik di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita sudah dapat satu fondasi ya, bahwa hidup beriman adalah hidup yang melakukan firman, gitu ya. Hidup yang melakukan firman. Jadi Habel melakukan yang benar karena dia melakukan sesuai firman yang disampaikan orang tuanya. Kain tidak. Oke, baik. Kembali ke Kejadian pasal 4 tadi. Ada yang saya mau highlight juga di situ, maksud saya mau tekankan juga di ceritanya Habel. Habel, Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Oke. Kejadian pasal 4 ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Teman-teman, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perhatikan kata dan di situ. Sudah? Perhatikan di Kejadian pasal 4 ayat 4 itu, perhatikan kata dan. Kata dan dibuat di situ, kalau saya lihat di tulisan aslinya juga menggunakan kata dan, bukan sebagai penyambung kata kalimat aja, pemanis atau penyambung kalimat. Tapi ada maksud dan tujuan, dan itu menjadi penting. Ya, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Pertanyaan untuk kita, mana duluan yang Tuhan terima? Yang Tuhan indahkan, yang Tuhan berkesan, yang Tuhan senang? Persembahannya Habel atau Habelnya dulu? Kalau dari ayat ini kita lihat, sudah pasti apa? Habelnya dulu. Tuhan berkenan, Tuhan mengindahkan, Tuhan setuju. Tuhan setuju dulu sama Habelnya. Maka persembahannya Habel diterima Tuhan. Kenapa? Teman-teman tahu ya, Tuhan itu bisa baca isi hati. Tuhan tahu pikiran kita, dan Tuhan tahu motifnya kita. Tuhan tahu motif-motifnya kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang seorang pelayan di jemaat, atau seorang yang melayani di sebuah organisasi atau komunitas, apapun yang kita lakukan saat ini, Tuhan menilik hati, pikiran, motif, gitu ya. Maka saya mau sampaikan, sebenarnya sebelum Kain mempersembahkan persembahannya, sebenarnya Kain sudah ditolak Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan sudah tahu motifnya Kain. Tuhan sudah tahu apa yang direncanakan Kain. Adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tapi Tuhan tahu apa yang direncanakan oleh Habel. Tuhan tahu motifnya Habel. Ya, ada seorang penulis buku Kristen ya, namanya Ellen G. White. Dia bilang bahwa memang Habel ini dia sudah diajarkan tentang pengorbanan dari Yesus Kristus itu. Ya, korban bakaran itu kan melambangkan darah Yesus. Dia sudah diajarkan itu gitu. Jadi dia memang mau sejalan bahwa dia tahu karena dosa orang tuanya, dia juga menderita akibat dosa, lalu Tuhan janjikan penyelamatan melalui Tuhan sendiri, yaitu Yesus yang akan datang ke bumi menjadi korban, menjadi domba itu. Dia tahu itu, sehingga dia konsisten ya. Dia mau lakukan itu, dia mau selamat karena pengorbanan Yesus itu. Sedangkan Kain dia punya motif yang berbeda. Dia tidak, dengan dia mengganti darah binatang, dia mencoba menghilangkan peranan Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia nggak mau bergantung sama itulah. Sederhana dia nggak mau bergantung sama itu. Dia mau coba untuk menyelamatkan dengan dirinya sendiri, usahanya sendiri, dengan passionnya dia.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan tahu motifnya, maka Tuhan catat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 ini bahwa Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Jadi teman-teman, kita hidup ini perlu memeriksa hati dan pikiran kita, motif kita. Mungkin kita belum berbuat segala sesuatu, ya, belum melakukan segala sesuatu, tapi kalau yang kita pikirkan saja sudah selaras dengan firman yang adalah fondasi dari iman, Tuhan sudah berkenan. Sehingga Tuhan akan tolong jaga kita sehingga kita melakukan yang sesuai dengan yang kita imani itu, yang adalah firman perkataan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup beriman atau hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Baik, saya pikir bagian pertama dari tokoh yang bernama Habel, kita bisa mendapat pelajaran yang baik, luar biasa. Berkat Tuhan, Habel hidup beriman karena dia mempraktekkan firman yang didapat. Dan tidak coba untuk menambah atau mengurangi, dan dia melakukannya sesuai saja dengan yang firman katakan. Dan makanya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman salah atau dosa di hadapan Tuhan. Tadi Roma 14:23 ya. Baik, sekarang tokoh yang kedua. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang saya lupa 17 mungkin. Oke, betul. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Ibrani pasal 11 dari ayat yang ke-8 itu cerita tentang Abraham. Karena iman Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya ke tanah Ur, dia nurut. Karena iman dia setelah ditegur Tuhan, dia sabar menunggu anak yang dijanjikan. Itu terus ya. Tapi saya mau kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita tahu ya, Abraham ya melalui istrinya Sarah akhirnya dapatkan anak yang diberi nama Ishak. Lalu setelah Ishak besar remaja, ya Tuhan bilang bawa ke sebuah gunung. Lalu Tuhan bilang sama si Abraham, perintah korbankan anakmu. Dan Abraham tidak menentang, tidak melawan, bahkan tidak mencoba untuk argumentasi sama Tuhan. Walaupun Abraham tahu Tuhan yang kasih janji. Tuhan bilang sama Abraham, melalui engkau dan keturunanmu akan kujadikan bangsa yang besar, ya seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang, gitu ya. Jadi Abraham punya kesalahan, dia menikahi atau mengawini wanita lain, lalu punya anak Ismail, tapi Tuhan bilang bukan itu yang dijanjikan. Ishak yang dijanjikan. Oh, berarti ini anaknya, Ishak. Oh, dari keturunan Ishak nanti akan menjadi bangsa yang besar. Kita tahu ceritanya menjadi Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub diberi nama Israel, lalu jadi Israel atau Yakub punya 12 anak, menjadi 12 suku, itulah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Oke. Nah, Abraham tahu konteksnya itu gitu loh, bahwa dari keturunannya, dari keturunan Yakub akan lahir keturunan Yehuda, Yahudi, dan Yesus dari keturunan itu. Abraham sudah dapat konsep itu. Lalu Tuhan panggil Abraham, bunuh Ishak untuk jadi korban. Abraham bisa argumentasi teman-teman ya. Loh, gimana sih Tuhan? Loh, Tuhan yang bilang loh, ini yang aku tunggu-tunggu loh. Bertahun-tahun aku sempat bikin caraku sendiri salah, dan ini yang Tuhan kasih dari rahim istriku yang sudah tidak subur, sudah mati ya. Jadi rahim yang dihidupkan lagi itu sebenarnya kebangkitan gitu ya. Rahim yang mati jadi rahim yang hidup, itu kebangkitan sebenarnya. Ya, lalu dibilang apa? Bisa diargumentasi sama Tuhan sebenarnya gitu ya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menurut saja. Karena firman Tuhan. Dan karena itu dibilang apa tadi? Karena iman maka Abraham tatkala dicobai, dia menerima janji itu, ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu, tapi Abraham konsisten dengan apa yang Tuhan sampaikan, dia percaya sama Tuhan saja, apapun yang Tuhan bilang, wes ikut aja, gitu ya. Kalau firman Tuhan, yang kita pegang itulah iman.
dan kita hidupkan, kita lakukan menjadi iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang sehat, kalau menurut minggu lalu kita iman yang baik, iman yang tidak sakit, sehat, dan iman yang benar. Itu iman yang benar. Nah, saya juga mau ngajak kita melihat sedikit lagi cerita tentang si Abraham ini waktu peristiwa mau mempersembahkan anaknya Ishak ini. Kenapa dia disebut beriman? Dalam peristiwa itu Tuhan bilang karena iman engkau nurut waktu diminta korbankan Ishak. Kenapa? Mari kita ke Kejadian pasal 22. Saya sudah di bagian terakhir dari pelajaran kita malam hari ini dengan judul hidup beriman. Ya. Kejadian pasal yang ke mana ceritanya Abraham itu ya? 22. Oh ya, betul. Kejadian pasal 22, kalau teman-teman pakai Alkitab buku atau pakai Alkitab digital elektronik yang di handphone, ada perikopnya ya. Kepercayaan Abraham diuji. Ini ceritanya sama tadi, Abraham bawa Ishak, lalu Tuhan suruh korbankan. Saya mau kita langsung lihat di ayat yang ke-11. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Sahut Abraham ya. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jadi ada firman yang pertama, korbankan Ishak. Lalu ada firman dari Tuhan, mengkoreksi, artinya mengubah perintahnya, jangan bunuh. Oke, saya mau lanjut, tapi saya baru saja diberikan perintah juga untuk menjelaskan ini sedikit. Di Alkitab, teman-teman, karena kita belajar iman ya, yang iman itu adalah fondasinya firman Tuhan. Di Alkitab, ada beberapa firman, yang firman itu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa firman itu tidak berubah. Lalu ada juga yang firman yang Tuhan bilang, kalau zaman ini beda lagi. Ada beberapa hal bagian dari firman itu yang Tuhan, ya satu contoh ya, kalau dulu kepada bangsa Israel, Tuhan berikan hukum sipil gitu ya, bahwa kalau tangan ganti tangan gitu ya, mata ganti mata ya, gitu. Tapi Tuhan ngajarin harus datang ke hakim, ke pemimpin bangsa gitu ya, untuk diadili sebenar-benarnya. Jadi jangan juga karena ayat itu lalu kita pokoknya kalau ditabrak tabrak balik. Kan Tuhan bilang mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tidak, tapi harus dibawa kepada yang berbijaksana, orang bijaksana, pemimpin, hakim untuk mengadili. Tapi di wasiat baru atau di New Covenant, perjanjian baru, Tuhan ngajarin kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Ya. Loh, kalau dulu kan kalau tampar pipi kanan, ya berarti kita balas tampar pipi kanan. Nah, ini maksud saya yang menyampaikan ada firman yang Tuhan bukan menyempurnakan firman, tapi Tuhan memberikan insight baru, pengertian baru, cara baru untuk melihat sebuah petunjuk hidup gitu ya. Nah, ada firman yang Tuhan tidak pernah ubah, tapi manusia coba ubah. Ya, manusia coba ubah dengan interpretasi, dengan opini, asumsi, lalu membuat satu statement bahwa firman Tuhan sudah dirubah. Sehingga manusia atau kita bilang bahwa saya diberikan wewenang oleh Tuhan untuk merubah firman itu. Gitu ya. Tadi di sini bilang, cerita Abraham ini, Tuhan bilang, Abraham, korbankan Ishak. Firman Tuhan, perintah Tuhan. Lalu Tuhan datang lagi, stop, jangan bunuh anak itu. Tuhan sendiri yang akan merubah firman-Nya kalau Tuhan anggap perlu. Tapi jangan kita berani-berani mengurangi atau mengganti atau melebih-lebihkan apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan tidak pernah koreksi. Teman-teman ya. Paham ya? Jangan rubah firman yang Tuhan tidak pernah koreksi atau Tuhan tidak pernah revisi gitu ya. Jangan. Lihat aja di seluruh kitab suci, kalau tidak ada firman bilang firman A itu sudah diganti jadi B, jangan teman-teman. Nanti kita jadi tidak hidup beriman. Karena kita tidak hidup berdasarkan firman gitu. Ya. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan sampaikan dan periksa apakah Tuhan pernah mengkoreksi, merevisi,
merubah, kalau tidak, ya untuk ketentuan itu ikut aja yang Tuhan pernah bilang di Alkitab, yang tidak dirubah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi sedikit dari ceritanya Abraham ya. Tuhan bilang tadi apa? Jangan bunuh anak itu, ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal 22. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, karena sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 tadi, Ibrani memberikan sebuah definisi atau terminologi gitu ya, pemahaman bahwa karena iman Abraham melakukan itu, tidak segan-segan. Tapi di dalam buku Kejadian dicatatkan di sini bahwa karena engkau takut akan Tuhan, engkau tidak segan-segan memberikan anakmu Ishak. Teman-teman bisa dapat apa ya, bisa dibilang preliminary atau kesimpulan awal. Di dalam Kejadian 22 Tuhan bilang, barulah ku tahu kalau engkau takut akan Tuhan, karena engkau nggak segan-segan menyerahkan anakmu Ishak. Di Ibrani pasal 11 ayat 17 dibilang apa? Karena iman engkau mau menyerahkan anakmu, karena seperti yang diminta Tuhan. Kalau gitu teman-teman, ada nggak hubungannya takut sama Tuhan dengan iman? Ada ya? Ada ya, gitu ya. Karena di dalam Kejadian 22 dibilang, Tuhan sendiri bilang, aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, karena kau nurut perintah, gitu ya. Di Ibrani 11 dibilang, karena iman kau nurut perintah. Teman-teman, artinya iman atau yang diisi oleh firman, atau yang juga kita bisa sebut takut kepada Tuhan, ini takut bukan takut kayak, oh di tempat saya lagi baru mulai hujan nih. Biasanya kalau hujan begini, kebetulan saya tinggal di 1000 mdpl teman-teman nih. Petirnya kencang. Ya, takut juga kalau dengar petir kencang ya di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ya. Takut, tapi bukan takut seperti itu yang Tuhan maksud. Kenapa? Kita menjelaskan, barulah aku tahu kau takut akan Tuhan karena kamu mau mengorbankan, artinya karena kamu nurut perintah. Gitu ya. Karena kamu nurut perintah. Artinya, saya mau coba kita ambil satu pemahaman bahwa kalau kita hidup tidak beriman atau tidak berdasarkan firman, kita sebenarnya lagi ngasih tahu Tuhan, I don't care about you. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Nggak takut saya. Nggak takut artinya tidak hormat, tidak segan, tidak mengagumi. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita hidup beriman, hidup yang diisi dengan firman, artinya kita hidup takut akan Tuhan, menghormati, mengagumi, gitu ya. Saya mau kasih beberapa ayat. Alkitab mencatat takut, gitu ya. Amsal 8 ayat 13. Saya izinkan saya 2 atau 3 ayat. Amsal 8 ayat yang ke-13. Buku Amsal ditulis oleh Raja Salomo, orang yang dikenal paling bijak yang pernah ada di muka bumi. Jadi kita perlu dengar juga orang bijak bicara ya. Dan hamba Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Gitu ya. Membenci kejahatan. Jadi kalau kita sedang melakukan kejahatan, atau bahkan memikirkan satu kejahatan, berarti kita lagi tidak takut sama Tuhan. Artinya lagi kita tidak sedang hidup beriman. Karena tidak ada firman sama Tuhan, tidak ada firman dari Tuhan untuk melakukan yang jahat. Paham ya? Firman Tuhan adalah lakukan yang baik. Dan kalau kau melakukan yang baik, berdasarkan firman, engkau takut akan Tuhan, engkau hidup beriman. Ulangan 13 ayat 4. Ulangan pasal 13 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 13 ayat yang ke-4. Sekarang jam oke, saya 3 menit terakhir lah ya. Ulangan pasal 13 ayat ke-4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya,
suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Wah, ini lebih banyak lagi nih. Ini keterangannya ya. Jadi menurut Musa di dalam buku Ulangan dia bilang kamu harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah berpegang pada perintahnya. Dengar suara Tuhan. Dan kamu harus berbakti kepada Tuhan. Teman-teman, coba kita tarik benangnya dulu gitu ya. Coba tarik benang dari ayat ini. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan seperti ini ya. Berbakti kepada Tuhan, bagian terakhir ya, kamu harus berbakti dan berpaut kepada Tuhan, itu pasti selaras dengan apa yang kita dengarkan Tuhan bicara, dan itu pasti selaras dengan perintahnya. Dan itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kamu pegang perintahnya, jangan perintah yang lain. Dan kalau kamu pegang perintahnya, berarti kamu dengar apa yang dia mau, dengar perintah Tuhan, dan kamu berbakti sehubungan dengan itu. Jadi kalau mungkin saya menganggap diri saya sedang berbakti kepada Tuhan, atau saya sedang melayani Tuhan, tapi apa yang saya lakukan dalam bentuk perbaktian saya atau apapun itu tidak sesuai perintah, tidak seperti apa yang dia sudah perdengarkan kepada kita, maka kita sedang tidak takut akan Tuhan. Karena tidak sesuai perintah atau firman-Nya. Bahkan dalam hal berbakti ya, bahkan dalam hal berbakti. 10 ayat 12, ayat terakhir, kita belajar sedikit tentang takut akan Tuhan. Tadi Salomo bilang takut akan Tuhan tadi benci kejahatan, ya, tidak berbuat salah gitu ya. Lalu tadi Ulangan 13 ayat 4 tadi sudah menurut perintah. Sekarang Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain apa? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perhatikan kata takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi bukan beberapa jalan yang ditunjukkan, atau sebagian jalan yang ditunjukkan. Alkitab jelas menggunakan kata segala. Jadi kadang-kadang Tuhan, aku ikut jalan Tuhan atau firman Tuhan atau perintah Tuhan, tapi sebagian. Kayaknya itu cocok sama aku yang sebagian. Yang lain enggak, Tuhan, cukup. Yang itu nanti dulu. Atau Tuhan, aku setuju dengan yang ini saja, yang itu saya nggak setuju. Oh Tuhan, jadi kita coba pilih-pilih jalan yang ditunjukkan Tuhan atau firman Tuhan atau perintah Tuhan. Tapi Tuhan bilang takut akan Tuhan segala yang Tuhan mau. Kalau udah belajar tadi Kain ya, hampir sempurna. Tapi motif yang salah, lalu ada praktek yang salah dari yang pernah disampaikan oleh Tuhan, maka itu tidak berkenan di depan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan segala, nggak sebagian, nggak beberapa, dengan pertolongan Tuhan, kita akan diberi kuasa untuk mampu melakukannya. Maka itu kita apa? Takut akan Tuhan, hidup beriman karena berisi firman Tuhan. Ya, karena berisi firman Tuhan. Baik, sebagai penutup saya mau teman-teman ingat cerita ada perempuan yang sakit, ya. Ceritanya itu di dalam, sebentar saya tuh Matius kalau nggak salah ya. Matius 5 kalau nggak salah. Saya lihat dulu, takut salah. Matius 15 ayat 28. Ya, ada cerita seorang wanita yang beriman, lalu Tuhan bilang di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Tuhan, ini kali kedua Tuhan memuji iman seseorang, dibilang besar. Besar imanmu. Artinya dia punya kepercayaan kepada Tuhan, dan kepercayaan itu dia demonstrasikan dengan sebuah tindakan, tingkah laku dengan motif yang baik yang sesuai dengan firman.
firman Tuhan. Saudara-saudara, iman itu media. Iman itu sebuah perantaran, ya, perantaran. Fokus utamanya adalah Tuhan itu sendiri, juru selamat itu sendiri, ya, Yesus sendiri. Itu adalah fokusnya, itu adalah utamanya. Kita tidak bisa beriman kepada Yesus yang tidak pernah turun jadi manusia dan mati di kayu salib. Kita hanya beriman, percaya kepada Yesus yang sudah melakukannya, sehingga kita tahu kata firman, ada seorang yang bernama Yesus yang mati di kayu salib, dia adalah Tuhan menjadi manusia, sehingga kita beriman kepada itu. Kita bergantung kepada itu. Percaya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan yang seperti itu. Jadi fokusnya adalah membawa pikiran kita, membawa hidup kita, keseharian kita bergantung kepada Yesus itu, firman itu. Ya. Yohanes pasal 1 dibilang apa? Pada mulanya firman itu adalah Allah. Lalu ayat selanjutnya, firman itu turun menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus sudah naik kembali ke surga, tapi kita punya ini. Teman-teman, saudara, kita punya firman. Ini kertas biasa. Saya bisa robek ini sekarang. Bahkan saya bisa bakar. Ya. Tapi kertas yang biasa ini, karena ini firman Tuhan, dia punya kuasa. Ada spiritual power di sini. Yang kalau kita baca dengan kerendahan hati, maka firman ini yang bisa membawa kita, mengubah hidup kita. Gitu ya. Sama seperti Yesus, kalau waktu dia menjadi manusia, tubuhnya itu manusia 100% sama seperti kita. Dia merasakan sakit, dia merasakan lapar. Ya. Tapi lebih dari itu, tubuh yang manusia seperti itu, ada keilahian di sana. Ada keilahian di sana. Sehingga walaupun dia akhirnya harus mati, tapi karena keilahian, lalu Allah bekerja, Allah Bapa bekerja sehingga dia mampu dibangkitkan dari kubur, karena dia Tuhan, dia dibangkitkan dan bangkit menjadi juru selamat, dan sekarang menjadi perantara kita di surga. Ya, yang mau saya sampaikan adalah kalau firman ini, ya, fondasi kebenaran yang Tuhan berikan, titipkan menjadi panduan. Ini GPS, ini GPS-nya kita nih. Bukan GPS seperti di Google Map ya. Ini GPS, God Plan of Salvation. Rencana keselamatan Tuhan atas hidup kita yang penuh dengan dosa. Upah dosa adalah mati, maut. Tapi Tuhan punya GPS, God Plan of Salvation. Yesus sendiri, juru selamat itu, rencana keselamatannya, lalu dia berikan ini. Ini adalah Yesus versi tulisan. Ini Yesus versi scripture, tulisan. Ya. Jadi kalau mau Yesus menyempurnakan hidup kita, menyamakan kita penuh dengan kesempurnaan, kita harus hidup berpadanan dengan firman. Dan itulah yang akan disebut dengan hidup beriman, gitu ya. Hidup dengan iman atau hidup yang berisikan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau bukan firman berarti jangan diimani, gitu ya. Segala sesuatu yang berdasarkan, yang dilakukan tidak berdasarkan iman, dosa atau salah di hadapan Tuhan. Nah, semoga pelajaran malam hari ini membuka wawasan, atau kalaupun sudah pernah ada yang belajar ini, semoga ini menjadi refresh ya. Repetition make perfect gitu ya. Tapi kalau misalnya ini baru, semoga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua, membawa iman rohani kita bangkit gitu ya. Lalu kebangunan rohani ini menuntut kita pada pertobatan, perubahan sedikit-sedikit lama-lama kita akan makin lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan sambung Selasa depan masih dengan seri besar dengan iman. Kita akan belajar judulnya mungkin dibenarkan oleh iman, ya, dibenarkan. Jadi kita sudah belajar iman yang bertumbuh. Malam ini kita belajar hidup beriman. Selasa depan kita belajar iman yang dibenarkan oleh iman, ya, dibenarkan oleh iman. Semoga bermanfaat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.